Puasa itu amalannya malaikat. Malaikat makan nggak? Ada malaikat makan? Itu nama orang namanya malaikat atau namanya Gabriel, itu baru ya. Ada kita punya sahabat di luar sana namanya Mikail. Kalau itu dia makan 3 kali sehari. Tapi kalau malaikat Allah yang roh itu, rohani murni itu, mereka tidak butuh makan. Jadi sebenarnya sahabat-sahabatku yang melakukan Allah, kita berpuasa sedang latihan meniru sifat malaikat, bukan mau jadi malaikat, bukan. Makanya hanya sehari dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Ini yang jarang diekspos. Kita sibuk dengan rukun, sunnah, bid'ah, lagi-lagi kajiannya sunnah lagi, bid'ah lagi. Ustaz apa hukumnya nih? Lagi-lagi itu lagi. Kapan kita mau menempa qalbu? Puasa itu amalannya malaikat. Malaikat makan nggak? Ada malaikat makan? Itu nama orang namanya malaikat atau namanya Gabriel, itu baru ya. Ada kita punya sahabat di luar sana namanya Mikail. Kalau itu dia makan 3 kali sehari. Tapi kalau malaikat Allah yang roh itu, rohani murni itu, mereka tidak butuh makan. Jadi sebenarnya sahabat-sahabatku yang melakukan Allah, kita berpuasa sedang latihan meniru sifat malaikat, bukan mau jadi malaikat, bukan. Makanya hanya sehari dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Ini yang jarang diekspos. Kita sibuk dengan rukun, sunnah, bid'ah, lagi-lagi kajiannya sunnah lagi, bid'ah lagi. Ustaz apa hukumnya nih? Lagi-lagi itu lagi. Kapan kita mau menempa qalbu? Oleh karena itu, salah seorang syekh di Mesir namanya Syekh Amud. Apa kata Syekh Amud? Dia punya madrasah di Kairo. Apa kata beliau? Man ishtaghala bil fiqh qasa qalbuhu atau qasat qalbuhu. Siapa yang sibuk dengan pembahasan fikih, boleh, tidak boleh, sunnah, bid'ah, maka dipastikan qalbunya keras. Maka pastikanlah antum kalau ngaji dengan seseorang, orang itu jarang ngomong qalbu, bahkan ngejek yang qalbu-qalbu, nganggap zindik orang yang mengurus qalbunya. Pastikan orang itu wajahnya keras, qalbunya keras, akhlaknya keras, sapaannya keras, kajiannya keras. Itu bukan hal yang baru. Ternyata sudah ada dalam kitab-kitab klasik, dalam turas-turas keilmuan kita. Man ishtaghala bil fiqh qasat qalbuhu. Orang yang sibuk dengan fikih. Fikih itu apa? Dalil, pendapat mengenai dalil. Gitu aja. Pendapat di sini, bukan di qalbu. Oh, hadis ini berarti hukumnya wajib, melanggar ini haram, bid'ah. Sibuk di sini perlu sepertiga agama. Namun kalau hanya di sini orientasi kita dari dulu ngajinya sunnah, bid'ah lagi. Setiap musim maulid, bid'ah maulid. Setiap musim Isra Mi'raj, bid'ah. Itu aja terus. Nanti bulan puasa bid'ahin lagi nawaitu, bid'ahin lagi insaf. Mau sampai kapan? Mau sampai kapan? Kapan antum ngurus qalbu? Kapan para pendakwah ini ngurus qalbunya? Kapan dia mengasihani jamaahnya untuk mengurus qalbunya? Padahal target utama dari siang puasa itu adalah mengurus qalbu. Nah, kok bisa amal yang seharusnya sifatnya spiritual rohani kemudian orientasinya menjadi fisik? Nah, ini yang kemudian kita lihat karena orang sibuk dengan ilmu fikih yang kering ya. Fikih itu bagus seperti agama kita ada di situ. Tanpa fikih orang akan menjadi zindik. Tanpa fikih orang jadi zindik. Apa arti zindik? Sholat tapi nggak pakai ruku dan sujud, zindik namanya. Puasa tapi nggak pakai menahan lapar, itu zindik namanya. Saya ketemu seseorang yang mengatakan, Razi, dia nggak panggil ustaznya, Razi, saya itu puasa cuma puasa lisan, perut saya makan, mulut saya ngoceh, dan segala macam. Saya puasa lisan dari ngomong yang tidak baik. Ya, itu bukan puasa. Itu namanya hifzul lisan, menjaga lisan. Beda dengan puasa. Jadi dia ada orientasi yang tidak tepat. Jadi di sebelah sana ada orang mengurus qalbunya, tapi meninggalkan fikih. Nah, ini gak baik juga. Harus ada balance. Kalau begitu, ada lagi yang ngomong, Razi, saya nggak perlu sholat. Kenapa? Sholat cukup mengingat Allah. Nanti kasih tahu dia ya. Kalau dia lapar, kamu gak usah makan nasi. Kenapa? Ingat aja Allah. Allah lah yang memberi makan. Allah lah yang beri kenyang. Kamu yakini nasi memberi kenyang, kamu musyrik. Berani gak dia begitu? Ada loh orang-orang begitu, cara matah ini gampang. Dia pakai akal, kita pakai akal. Gak usah pakai dalil akli aja. Gak usah pakai dalil nakli Quran dan Sunnah. Sahabat yang melakukan Allah, maka ada satu hadis yang Nabi SAW sampaikan dari Hudzaifah
dari Umar ke Nabi SAW. Jadi Huzaifah ngaji ke Umar ngaji ke Nabi SAW. Tapi Huzaifah juga ngaji ke Nabi. Oh, ternyata sahabat ini dulu kalau belajar kepada Rasulullah, mereka buat piket. Umar, ente hari ini ngaji ya, nanti kalau ada apa-apa cerita ke saya. Kata Umar ke Huzaifah, baik, tapi besok kamu yang ngaji, saya kerja. Sip-sipan. Jadi dulu mereka sip-sipan ngaji, kalau kita sekarang sip-sipan kerja. Itulah bedanya sahabat sip-sipan dengan kita. Mereka sip-sipan cari akhirat, cari ilmu, kita sip-sipan cari dunia. Betapa jauh manhaj hidup kita dengan mereka, ya. Apa kata Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu? Man yahfaz hadisan an Nabi sallallahu alaihi wasallam fil fitnah. Karena mereka ini saling sip-sipan. Kadang Umar kan berguru ke Huzaifah kadang berguru ke Umar. Umar ketinggalan satu hadis. Tapi mungkin dia juga hafal hadis ini. Lagi ngecek. Apa kata dia? Man yahfaz. Siapa yang menghafal hadis Nabi saat terjadi fitnah? Fitnah bahasa Arab artinya bukan fitnah bahasa Indonesia. Orang kita tuduh itu bahasa Indonesianya kita mau fitnah. Tapi fitnah bahasa Arab artinya kerusakan, kerusuhan. Apa kata Umar? Adakah kamu yang menghafalkan hadis mengenai fitnah? Hadis di saat terjadi kekacauan. Lalu dijawab oleh Huzaifah. Jadi yang lain gak ada yang jawab. Huzaifah mengatakan, sami'tuhu yaqul. Jadi ini mereka ganti ilmu karena sip-sipan tadi. Aku pernah mendengar Nabi SAW. Fitnatur rajul fi ahlihi. Ternyata kata fitnah di sini lebih umum lagi. Tidak hanya masalah politik, tidak hanya masalah keamanan. Fitnatur rajul fi ahlihi. Masalah-masalah seseorang laki-laki atau perempuan di keluarganya. Pernah tengkar sama pasangan? Yang belum punya pasangan, Bang Jimmy, ya salam. Gak dapat di sini. Mungkin fitnahnya di tempat bekerja. Ya, fitnatur rajul fi ahlihi. Masalah-masalah yang ditemukan seseorang di rumahnya. Bertengkar, sakit-sakit hatian, mungkin sedikit cekcok, ya. Fi ahlihi wa malihi. Tapi juga berarti fitnatur rajul fi ahlihi ini orang sibuk dengan persoalan keluarganya lalu meninggalkan akhiratnya. Disebut fitnah juga. Wa malihi, dan hartanya, ya. Wajarihi, bahkan terjadi cekcok sama tetangganya. Kata Nabi SAW, tukaffiruha as-salah was-siyam was-sadaqah. Ini bisa dihapus dengan 3 amal. Salat, siyam, puasa, sedekah, sedekah. Coba dari 3 ini mana yang bahasa Indonesia? Salat bahasa Arab, bahasa Indonesianya sembahyang. Tapi sekarang udah populer salat, kita nggak usah kembalikan lagi, ya kan? Islamisasinya udah lagi progres. Berarti dulu kalau orang-orang tua kita, oh ya sembahyang, oke. Tapi sekarang udah biasa orang nyebut salat, gak usah dikembalikan lagi karena proses pengislaman bahasa ini udah beres. Yang sisa apa? Siam. Aneh kan kalau sebut ayo siam, nanti ibu-ibu mikirnya apa? Labu siam. Ya, sayur dong. Berarti bukan itu. Lalu apa siam? Siam diterjemahkan dia plural dari saum, jamak dari saum. Saum itu satu puasa, siam puasa-puasa. Ternyata puasa, ini pernah kita bahas di tempat lain, puasa itu bukan bahasa Islam. Tapi pendakwah Islam dari dulu tidak mempermasalahkan istilah ini karena ada proses yang disebut Islamisasi. Namanya sama, barangnya beda. Nah, sekarang kita sibuk di nama. Nama peringatan ini, peringatan itu isinya sama kok dengan kajian-kajian biasa. Ya. Lalu dibid'ahkan. Karena sibuk dengan nama, tidak sibuk dengan apa yang dinamakan. Maka dalam bahasa Arab, al-hukmu bil musamma bal la bil ism. Hukum fikih itu objeknya bukan pada istilah, tapi pada definisinya. Jadi jangan sibuk sama istilah, jangan sibuk sama simbol-simbol, sibuk dengan konten yang ada di situ. Ada istilahnya Islami, tahu-tahu enggak Islami. Nah, jangan sibuk di istilah aja. Tapi kalau istilahnya bagus, artinya Islami tentu lebih bagus. Oke. Sembahyang bahasa Sanskerta itu kan mendekatkan diri menyembah Sang Hyang Widi. Kan begitu. Tapi ketika masuk ke dalam ajaran Islam, sembahyang menyembah Allah. Kan jadi gitu, nggak ada problem. Jadi berarti beda sembahyang antara orang Islam dengan sembahyang, udah beda definisi. Bagaimana dengan puasa? Puasa ternyata dari bahasa Sanskerta, Sanskrit. Bahasa tua yang ada di India lama, orang India sekarang juga nggak bisa bahasa itu kecuali hanya pendeta-pendetanya. Ya, pandita itu ternyata dari bahasa sana juga ya. Ya, pandita. Mereka
menghafalkan teks-teks dan menyanyikannya. Nah, itu yang kemudian kita tonton di Brahmana, itu anak-anak itu ya yang nonton itu. Itu kan kitab-kitab sucinya. Nah, udah diterjemahkan ke bahasa Indonesia, ada Weda dan segala macam kitabnya ya. Di situ disebutkan ada kalimat puasa, ternyata berasal dari dua kata. Upawasa. Upa berarti taqarrub, qurb. Puasa itu Allah yang maha kuasa, maha indah, maha hebat. Berarti puasa, berarti apa? Mendekatkan diri kepada Sang Maha Berkuasa, Sang Hyang Widi. Begitu terjemahannya. Kenapa ketika pendakwah Islam masuk ke negeri ini tidak merusalahkan istilah itu? Supaya mereka tidak merasa ganti-ganti agamanya terlalu kentara gitu. Justru merasa lebih keren lagi. Oh, kalau puasa yang di agama sebelah itu kan cuma nahan diri dari makan. Tapi minum boleh. Minum air putih boleh. Minum air putih, maka disebut mutih. Islam masuk, mutihnya diislamkan. Apa puasa mutih? Puasa mutih tetap seperti di fikih, nahan dari subuh sampai terbit matahari, berbukanya pakai yang putih-putih. Udah Islami dia. Kalau versi agama sebelah gimana? Boleh minum yang putih-putih walaupun kita lagi puasa. Jadi puasanya cuma dari makanan kayak mungkin makanan-makanan tertentu yang berat-berat. Yang berat apa? Batu ya. Bukan besi, bukan itu kan. Tapi maksudnya makanan yang bikin kita kenyang. Oke. Lihat bagaimana cerdasnya para ulama dulu. Itu trik masuk ke agama tempatan. Ini yang kemudian dicoba oleh agama yang sebelah lagi ya. Ketika ada gereja pakai baju Betawi kan baju Muslim, Pak. Tapi di klaim baju Muslim juga nggak full amat. Atasnya India, ini kan hitam India. Bajunya koko, engkoh, Cina dong. Jadi ternyata budaya itu tidak menjamin ini milik agama tertentu. Nah, teman-teman semua, jangan kemudian merasa, oh ini budaya kita diambil atau nggak usah ikut budaya mereka. Budaya belum tentu agama. Budaya itu produk orang berpikir. Jika berpikirnya Islamis, agamis, maka budayanya akan menjadi agamis dan Islamis. Jika ikut agama seberang, ya budayanya seperti itu. Kira-kira seperti itu ya. Nah, sahabat yang melakukan Allah, kata puasa bukan istilah Arab. Oleh karena itu, jangan nanti ikut kajian, lalu hijrah, ngaji, lalu sibuk mengarabkan semuanya. Tidak. Kita sedang memperbaiki dalam kalbu kita, bukan sedang mengarabkan semuanya. Karena kalau diarabkan, orang Arab sendiri sudah meninggalkan tradisinya. Coba, di sekitar UIN itu banyak orang Arab, Pak. Sekitar UIN, IKI, PT itu banyak orang Arab. Ini imigran. Ada Irak, ada Yaman. Pakai celananya, celana jeans atau sarung. Atau gamis. Pakai jeans. Ya. Kayaknya kita harus pakai celana malaikat di sini ya. Pakai celananya begitu. Saya kemudian juga sholat di Kuala Lumpur yang ada Universitas Antarabangsa. Kita sholat di masjidnya. Itu deretan orang Melayu pakai gamis semua. Tahu nyelip satu orang Arab pakai levis, pakai baju kaos. Sana lagi nyelip pakai celana training, pakai baju kaos. Kayaknya udah capek pakai gamis. Ternyata budaya gamis itu bukan berarti budaya Islami. Saya ngucapin Assalamualaikum di Abu Dhabi nggak dijawab. Assalamualaikum nggak dijawab, Pak. Melang-melotan kita. Ya, kok ajaran Islam mana menghormati tamu itu tidak diajarkan. Bajunya Masya Allah, pakai lengkap semua. Jenggotnya Masya Allah, bajunya Masya Allah, tutupnya itu ya, summah atau apa namanya itu. Tapi kita ucapin salam nggak balas. Masuk di Saudi mengerikan, ya, bus imigrasinya kita nggak dihormati. Ternyata Islami itu bukan penampilan. Islami itu dimulai dari akhlak. Akhlak itu sumbernya kolbu. Kolbu itulah yang kemudian memancarkan semuanya. Memancarkan semuanya. Nah, maka sahabat-sahabat bukan Allah. Kenapa Nabi SAW mengatakan puasa, sholat, puasa, dan sedekah dapat menghapus persoalan-persoalan, kelalaian-kelalaian, dosa-dosa kecil yang kita lakukan di rumah kita, kemudian bersama teman-teman kita mencari nafkah, itu bisa dihapus dengan ini. Dan sedekah, khusus sedekah itu untuk para pedagang, para pengusaha. Apa kata Nabi? Ya ma'asyarat tujjar, wahai para pengusaha, para pedagang, para pebisnis, tasaddaqu, bersedekahlah kamu. Kenapa?
Karena di pasar, dalam transaksi, kamu sering mengatakan A, tapi ternyata tidak begitu. Bilang modal, ternyata modalnya di bawah itu. Belum untung, ternyata sudah untung. Khusus untuk para pebisnis. Namun untuk orang yang tidak bisnis, ada lagi masalah lain. Nah, ini yang dikatakan di hadis ini. Jadi, selama 11 bulan, kita banyak persoalan fitnatul rajul. Kita banyak masalah, kita menyinggung orang dan segala macamnya, atau melakukan hal-hal yang tidak senonoh, yang belum sampai derajat dosanya besar, itu bisa dihapus hanya dengan sholat, puasa, dan sedekah. Ya, makanya kita harus berbahagia dengan bulan ini, bulan Ramadan, karena Ramadan akan membantu menghapus dosa tanpa perlu tobat. Tapi dosa besar masih tobat. Korupsi itu harus tobat, ya, dan segala macamnya. Nah, bahwa makan Allah itu tentang saum, ya, secara basic. Lalu apalagi yang unik? Ayat yang sering kita hafalkan bahwa puasa itu dipanggil orang beriman, lalu ditutup dengan kalimat ujungnya la'allakum tattaqun. Kita concern di kalimat ini. Concern di kalimat ini. La'allakum tattaqun, la'alla dalam bahasa Arab namanya litarajji, agar, supaya. Kamu tattaqun. Kamu bertakwa. Itu terjemahan. Tapi kalau kita mau tafsir, maknanya harus beda lah. Nabi pernah bersabda, at-taqwa hahuna. Takwa itu di qalbu, di dada. Maka jika diterjemahkan versi hadis ini, la'allakum tattaqun, diterjemahkan bagaimana? Agar kamu sadar, punya qalbu, punya perasaan, punya aware, punya sense. Orang-orang yang susah, kita tidak perlu susah tidak perlu jadi miskin untuk merasakan kemiskinan. Cukup puasa, kita akan merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang miskin. Miskin itu di zaman Nabi identiknya apa? Makan. Maka di zaman Nabi dulu kan belum ada koin, sampai Nabi kemudian menerima dinar dan dirham sebagai alat tukar. Artinya Nabi dalam bab muamalat, dalam bab ekonomi, tidak mempermasalahkan adopsi sistem ekonomi Barat. Dulu Baratnya adalah Romawi, utaranya sebenarnya, tapi kita sebut Barat aja hari ini. Jadi sistem ekonomi asing itu diadopsi oleh Nabi, dinar, dirham. Ya, Nabi tidak masalahkan kok. Kenapa? Persoalan duniawi. Tapi di zaman itu Nabi SAW mementingkan makan. Maka sahabat-sahabat itu kayak Abu Hurairah pernah 3 hari nggak makan. Itu bukan karena miskin, karena Nabi lagi kirim sahabat perang. Orang kalau perang menghabiskan dana luar biasa. Saudi perang itu langsung kemudian habis-habisan minyaknya, bahan bakarnya, ya. Maka kemudian dia utang juga. Perang sesama Muslim padahal. Saudi merangi Yaman. Kan gak keren banget, Muslim membunuh sesama Muslim, tapi costnya gede. Makanya sekarang Amerika nggak mau turun seperti turun ke Irak dulu. Dia gunakan siapa? ISIS ya, bukan istri, apa itu? Ikatan suami istri satu. Ikatan suami itu mau apa ya? Oke. Itu dimanfaatkan, Pak, itu dimanfaatkan. Siapa yang ngomong? Dulu ada guru kami, Syekh Taufik Al-Buti punya ayah. Syekh Taufik Al-Buti punya ayah namanya Muhammad Sa'ad Al-Buti. Dia mengatakan, ini udah jelas sekali, ini mainan mereka. Ini perperangan antara Rusia dan Amerika. Betul, ini mereka tarik menarik. Ya, akhirnya yang hancur siapa? Yang hancur Suriah. Isu yang dikemukakan apa? Sunni Syiah. Padahal kalau mau perang sama Syiah jangan sama Suriah, perangnya sama Iran sekalian dong. Tapi Iran juga ya mereka masih aman-aman aja tuh. Nah, kok bisa begitu? Sedangkan pemimpin Suriah itu Syiahnya juga abu-abu, namanya Syiah Nusairiyah. Nusairiyah ini gak punya doktrin yang begitu kuat sekarang di Suriah. Ya, istrinya Sunni, menterinya Sunni, muftinya Sunni, guru-gurunya Sunni. Maka dikatakan oleh guru kami Syekh Taufik Al-Buti, itu pemimpin Asad itu dia keluarganya Syiah Nusairiyah, tapi dianya sendiri kita nggak tahu. Ala kulli hal, teman-teman jangan mau kita terjebak dengan isu-isu itu, ya, isu-isu ini. Kosnya tinggi sekali. Satu peluru harganya berapa? Betul? Satu peluru pistol biasa itu mahal ya. Kalau satu paket itu berapa? Kalau itu satu truk dikirim berapa? Maka jangan macam-macam. Kalau kita bantu negara-negara yang sedang berjuang, bantunya yang jelas berjuang. Bantunya mana? Negara mana? Palestina. Tapi antum bantu Palestina gak ada yang nyampe.
Karena masuk ke Palestina itu lewat Israel dulu. Israel yang menguasai imigrasi. Kita diperiksa 7 kali sampai kali. Jadi hati-hati jika ada sekarang, nih para pengurus nih ya, hati-hati jika ada donasi di Timur Tengah. Pastikan bahwa donasinya nyampe. Kalau nggak usah. Ya. Buang-buang duit kita. Malah kita membantu orang yang menghancurkan negaranya sendiri. Nah, saudara yang Allah, sahabat semua, dalam hal ini Nabi SAW menerjemahkan kata takwa adalah qalbu. Takwa adalah qalbu. Jadi kalau boleh disebut bulan Ramadan adalah bulan qalbu. Nah, lalu Nabi SAW menyebutkan dalam hadis lain dari Ibnu Khuzaimah, puasa itu nisfus sabar. As-siyamu nisfus sabar. Puasa itu setengah sabar. Ternyata sabar itu nggak mesti kita punya musibah, tapi kita latihan dapat musibah. Kalau antum hari ini besok tidak bisa makan, nggak ada duit, itu musibah nggak? Nah sekarang kita punya duit, lalu kita nggak makan, kita dilatih untuk menahan diri untuk tidak mengeluarkan harta, padahal kita sanggup. Maka ini sabarnya levelnya di atas lagi. Sabar level di atas maksudnya apa? Sabar untuk tidak boros. Jadi as-sabru itu anwa, kata Imam Ibnu Qayyim, ada tafawutnya, ada tingkat-tingkatannya. Paling rendah itu sabar atas bala, itu paling rendah. Semua orang ngerti sabar terhadap bala, bencana, terhadap musibah, itu biasa. Level kedua sabar itu apa? Sabar untuk melakukan hal-hal yang tidak penting. Sabar untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak penting. Ini yang disebut wara. Apa kata Nabi? Al-wara tarku ma la ba'sa bih. Meninggalkan hal-hal yang boleh, khawatir terjebak kepada yang tidak boleh. Nah ini seharusnya puasa kita nanti begitu. Buka Instagram lama-lama, penting nggak kalau bulan puasa nanti? Buka YouTube lama-lama, kecuali kajian-kajian positif ya. Kajian juga ada yang negatif. Kajian yang mencederai kolbu itu negatif. Kajian yang membuat kita merasa lebih pintar itu negatif. Kajian yang membuat kita tidak bisa berbaik sangka kepada sesama muslim di satu masjid, itu kajian negatif. Maka pinter-pinter cari kajian di YouTube. Tadi saya ketemu dengan beberapa sahabat yang sudah lama ngikutin kita secara majelis online ya, YouTube ya, jadi syekh YouTube ya. Dia tadi datang, apa kata dia? Loh kok beda ya, ngaji sama ente langsung dengan ngaji di sini ya beda. Kamu lihat ini, itu pakai data, ya kan? Bayarnya ke Telkomsel, bayarnya ke Indosat, ke XL. Tapi ketika kamu datang ke gurumu, di situ ada adab. Coba dari tadi makai adab kan, diem, walaupun ngantuk, lawan ngantuk, matanya perih, lawan, itu sudah sabar. Maka itu sabar ketiga. As-sabru ala talabil ilmi. Sabar menuntut ilmu. Kesabaran menuntut ilmu ini sabar paling susah. Orang bisa taat Pak, setiap malam bisa sholat. Tapi untuk menghadiri majelis dengan istiqomah itu tidak mudah. Mudah nggak? Nggak mudah. Maka perlulah ada sistem kayak santri. Tapi udah seumur-umur gini santri gimana ini nyantri? Ya. Maka antum harus nyantri minimal 3 kali sepekan kajiannya ya. Itu nyantri ngalong. Tapi kalau kalong kan tiap malam. Ini ngalongnya sekali sepekan ya, masuk angin kalongnya nanti. Wajar kalau ilmunya sering kemasukan angin. Ya, lupa lagi 3 hari lupa lagi. Kenapa? Tenang tak, ada YouTube nggak boleh gitu ya. Waduh, benar-benar. Jadi YouTube ini antara musibah dengan nikmat ya. Musibahnya orang jadi malas ngaji. Tar aja deh pakai streaming, pakai online. Banyak yang ngomong ke kita, Ustaz, aneh, Afannya nggak bisa datang. Tar pakai rekaman aja ya. Ya kita gimana mau ngomong ke dia? Coba lihat ada satu ayat surah Az-Zumar. Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqas sam'a wa huwa syahid. Sesungguhnya hal itu jadi Allah bercerita tentang banyak hal. Dalam hal itu terdapat zikra, pelajaran bagi orang yang punya 3 kriteria. 1, liman kana lahu qalbun, yang punya qalbu, laki-laki qalbu Pak. Liman kana lahu qalbun, yang punya qalbun. Bedain qalbun dengan kalbun. Waktu ke salah satu wilayah di Sumatera sana kemarin, ada yang nanya ke kita,
pertanyaannya tentang kalbun, tapi yang ditulis kolbun. Ya, saya bilang nggak ada yang begini kecuali dalam ayat ini gitu ya. Liman kana lahu qalbun, bagi orang yang punya kolbu. Ini kolbunya ada kan? Makanya bisa konsentrasi. Orang yang pakai kolbu bisa konsentrasi. Jadi kolbu di situ disebut hadirul qulub, sadar. Ini sadar nggak nih? Kena hipnosis sering nggak? Enggak ya? Kita sadar, kita hadir, kita sadar, kita dengar, kita sadar, kita duduk. Itu disebut liman kana lahu qalbun. Nah, kok bisa? Kolbu itu kan punya karakter berubah-ubah. Sekarang antum sanggup mengkondisikan kolbu untuk hadir di tempat ini, maka itu sudah dahsyat. Udah lolos sepertiga, karena kriterianya tadi 3. Jadi sepertiga. Nah, kita cek. Sepertiga pertama udah lolos ya, bisa mengkondisikan kolbu untuk duduk di sini. Oke, yang kedua, au alqas sam'a, mau mendengar. Alqas sam'a itu orang harus ngabisin egonya. Saya ngisi beberapa training, kalau saya nggak mengenalkan diri sebagai dokter, itu yang lain cuek aja, main HP semua. Tapi kan nggak enak juga saya bilang diri saya dokter, kan nggak enak. Maka biasanya pengemudi acara yang bijak, dia nanti menjual nama kita. Si Rozi ini dokter muda, aduh, wah akhirnya pada naruh HP. Oh, ini orang udah dokter ya gitu. Kalau nggak, beberapa sahabat saya yang mungkin dia tidak punya gelar, yang dilakukan apa? Penampilan, pakai baju yang lengkap, pakai gamis. Itu sebenarnya untuk menjaga trust jamaah, supaya yang duduk depan kamu ustadz loh gitu. Atau dibilangin ustadz ini pernah ke ini, berarti ini, bla bla bla, punya karya ini, supaya al-qasam'ah, orang mau mendengar. Tapi antum nggak kenal kita, nggak kenal saya, nggak disebut gelar-gelarnya misalnya, terus mau dengar, oh itu dahsyat sekali. Berarti sudah punya bibit-bibit tawadhu yang luar biasa di kalbunya. Maka sahabat makan Allah, jika kalbu tadi itu kesadaran hati, kesadaran ya hudur qalb, maka yang kedua itu sama, itu hakikatnya adalah tawadhu. Orang yang mau mendengar itu tawadhu. Maka antum sudah dapat satu ilmu hari ini, ilmu tawadhu, mau dengerin orang. Kalau kita kesal sama orang, mau dengerin nggak? Dia ngomong gitu, cuekin aja. Kalau perlu kita berdiri, walk out. Kan banyak kajian walk out. Nggak cocok nih, udah keluar aja. Ternyata walk out nggak ada rapat ya, rapat DPR. Ternyata kajian juga ada walk outnya. Kenapa nggak cocok? Merasa nggak cocok. Akhirnya, ya sudahlah. Nah, bagi dai, ketika ada orang walk out, jangan tersinggung. Karena Allah sedang menghilangkan pengganggu di situ. Nanti kalau jadi guru, jadi ustadz, jadi dai, ada yang jadi motivator, ya, yang profesinya ngoceh-ngoceh gini ya. Kecuali di kampus, mahasiswa kita mau nggak mau dia masuk. Tapi kalau jamaah kan nggak ada, kita nggak ada kontrak belajar kan? Kontrak antum dengan Allah. Ya, yarfa'illahu alladzina amanu walladzina utul ilma darajat. Allah angkat siapa yang beriman dan berilmu, diberi ilmu. Itu kontraknya dengan Allah. Kalau enggak ya nggak diangkat. Ternyata ada rumusnya. Wa ma tawadhu'a ahadun illa rafa'allah. Tidak seseorang merendahkan dirinya, jiwanya, melainkan Allah angkat. Maka ciri-ciri orang tawadhu mau dengar, al-qasamah. Maka beruntung antum yang di depan saya itu sudah punya bibit-bibit tawadhu. Kembangkan tawadhu itu. Mau mendengar. Saya juga begitu. Ini apa? Tugas saya tugas yang sangat berbahaya. Suka ngoceh, suka ngomong, suka ceramain orang, tapi nanti akan diuji. Maukah mendengarkan orang? Itu ujian saya. Maka dalam sebulan itu saya mengosongkan 2 atau 1 Jumat untuk mendengarkan khutbah meskipun tidak berkualitas. Kita dengerin, kita doakan ya Rabb, tolong beri kekuatan rohani, kuatkan khotib kita supaya kalimatnya betul-betul bikin orang terkesima, bikin orang berubah. Itu doanya sekarang. Kalau dulu enggak, dulu ada penceramah salah, kita bahagia, ya salah lo ya, rasain lo, sok pinter gitu. Dulu begitu ya. Ada khotib, saya nggak senang. Tunggu, semua kalimatnya benar. Kesel dikit tuh. Salah, alhamdulillah. Ada kesenangan kesalahan mereka. Masih ingat seorang ulama salafus saleh, guru dari Imam Al-Junaid Al-Baghdadi bernama As-Sari As-Saqti. Imam Sari As-Saqti, beliau ini punya usaha toko. Semua toko di pasar terbakar kecuali toko dia. Lalu lagi dia ngajar zikir gitu ya, ada orang datang. Wahai tuan guru As-Saqti, Sari As-Saqti, ihtaraqat as-suq al-aswaq, pasar terbakar semua, illa ma laka, kecuali yang kamu punya.
Apa kata dia? Alhamdulillah. Dia seneng, Pak. Seneng punya dia nggak kebakar, punya orang lain terbakar. Alhamdulillahnya benar, tapi penempatannya tidak benar. Habis itu dia termenung. Lama dia nggak bicara. Apa kata beliau? Setelah ini selama 30 tahun, beliau kalau teringat satu alhamdulillah itu dia istighfar terus. Ternyata ada amal yang perlu kita istighfarkan. Amal yang kita merasa hebat di situ. Oh, keren juga ya, sakti juga. Itu kan beliau punya ilmu zikir. Ilmu zikirnya itu tumpah ruah sampai ke toko-tokonya. Maka tokonya nggak kebakar. Bayangkan. Tokonya nggak kebakar, apalagi dia. Tapi dia senang, alhamdulillah toko nggak bakar yang lain. Jadi dia senang di saat orang menderita. Dia tobat 30 tahun, Pak. Alhamdulillahnya ditobatkan. Nah, masalahnya kita sekarang sholat, kita puasa, lalu merasa suci dengan sholat itu, dengan puasa itu, kayaknya kita lebih pantas istighfar. Itu rahasianya, sahabat yang melakukan Allah. Kenapa setiap assalamualaikum selalu diajarkan astagfirullah, bukan alhamdulillah? Maka tidak dianjurkan mengusap tangan setelah sholat, tidak. Tapi boleh kan setelah sholat. Yang nggak boleh sebelum assalamualaikum. Ya, setelah sholat boleh. Namun yang sunnah yang mana? Istighfarkan dulu. Bahkan para Syekh Imam Muhammad Al-Qahtani mengatakan, siapa yang tidak duduk sejenak berzikir minta ampun kepada Allah ba'da salat, dikhawatirkan salatnya mardud indallah, salatnya ditolak dari sisi Allah Ta'ala. Kenapa? Ternyata orang-orang yang buru-buru bergerak setelah salat itu, assalamualaikum, zikir benar langsung jalan, dia sebelum assalamualaikum udah mikir, nanti aku lewat sini, lewat situ, ya kan? Benar gak? Udah mikirin jalannya. Oleh karena itu juga makruh salat kalau lagi nahan buang air kecil. Nanti mikirin, nanti aku mau nembus sini deh, biar langsung buang air kecil. Tuh, rasain aja sendiri ya. Makruh. Hukumnya makruh. Tapi Imam Ibnu Hazm Al-Zahiri mengatakan salahnya batal. Salahnya batal. Nah, kita nggak ngikutin Imam Ibnu Hazm, tapi kita sebut itu makruh. Gimana nggak makruh? Kita seharusnya ingat Allah lagi sholat, tapi ingat mau ke toilet. Maka juga makruh sholat lagi lapar. Apa kata Nabi? Idza hadaral asya, idza hadaral asya, jika idza hadaral isya faqaddimul asya, gitu ya. Jika telah hadir waktu isya, makanan sudah terhidang, dahulukanlah asya. Maka kita nggak boleh juga Pak seuzon dengan orang yang makan di luar sana, tapi kemudian telat sholat jamaah. Mungkin dia lapar banget. Tapi kalau tiap malam begitu baru jadi masalah ya. Masa tiap malam alasannya makannya itu di jam isya. Kecuali di sini ada masjid yang sholatnya jam 9 isyanya. Gak apa-apa. Ada nggak masjid di sini yang sholat isyanya jam 9 atau jam 11 atau jam 12? Karena Rasulullah SAW sholat isyanya jika orang ramai beliau awalkan, jika orang sepi beliau akhirkan biar orang ramai. Hadis Sahih Bukhari dan Muslim, kitab Mawaqitus Shalah, bab Mawaqitus Shalah, waktu-waktu salat. Jadi boleh undur isya dengan syarat jamaah di masjid, bukan jamaah di rumah, apalagi sendirian di rumah, ya makruh jadinya. Baik, sahabat yang melakukan Allah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan ayat ini. Ternyata para sahabat itu mendapatkan sifat ketawaduan saat mendengar hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu yang ketiga apa? Wahwa syahid, dan dia syahid, menyaksikan hadir. Maka memandang wajah guru, memandang muallim, syekh yang mengajarkan kita, itu ibadah, bukan karena memandang gurunya, tapi karena memandang dia. Di situ kita cinta kepada ilmu yang diajarkan. Kalau memandang guru bikin kesemsem, enggak wadul basar. Apalagi dulu ya, kita waktu SMA ada guru cantik, terus kita pakai itu kitab, memandang wajah guru, ibadah. Kita perhatiin aja ya. Ternyata bukan itu maksudnya. Bukan itu maksudnya. Memandang wajah guru yang mengajarkan kita mengagumi Allah Ta'ala, mengenal Allah Ta'ala, itu baru ibadah. Ya. Ya, cantik gitu ya. Ustazahnya cantik, ustaznya ganteng. Aduh. Jadi konotasinya jadi nggak benar. Sahabat melakukan Allah. Jadi ini disebut instrumen belajar. Kalau sudah punya tiga itu, orang akan dapat ilmu. Ilmunya nanti punya natijah. Apa arti natijah? Hasil. Pertama apa? Qalbu. Yang kedua, mau mendengar. Yang ketiga, menyaksikan hadir. Di masa Rasulullah ada nggak YouTube?
maka mendengar dan hadir itu menjadi satu kesatuan. Kalau sekarang cukup pakai live streaming, cukup pakai rekaman, tapi rasanya beda kan? Ada hal-hal yang bikin kita bergetar ketemu guru, tapi tidak bergetar ketika di rekaman HP, handphone. Kenapa? Handphone, YouTube tidak punya rohani, sedangkan si guru punya rohani. Kekuatan spiritual itulah yang kemudian dia ramu, yang kemudian dia sajikan kepada kita. Nah, sahabat yang melakukan Allah, ketika kita ingin, karena judulnya apa? Ramadan menuju kemenangan. Ternyata nggak ada istilah itu, diksi itu di dalam Al-Quran dan Sunnah. Nanti kan pas akhir Ramadan akan muncul kalimat menuju kemenangan, kan gitu ya. Hari raya Id, hari raya kemenangan. Ternyata Id itu bahasa Arab artinya kembali. Kembali apa? Idul Fitr. Kembali makan, bukan kembali fitrah. Jadi Idul Fitri artinya kembali makan. Kalau Idul Fitrati baru kembali fitrah. Nah, ini hal-hal yang selama ini sudah apa ya? Kayaknya udah akut di kepala kita, dalam paradigma kita. Kalau nanti selesai bulan Ramadan, kita semua suci dan menjadi menang, gitu ya. Muncullah doa minal aidin wal faizin, gitu ya. Doanya bagus ya, minal aidin, semoga kita menjadi orang yang kembali makan dalam syukur, wal faizin, kembali menjadi orang menang. Tapi menang apa? Oh, ternyata ada satu hadis dhaif. Nah, ini perlu kita tahu. Hadis dhaif. Di perang Badar itu 313 lawan 1000. Masih ingat? Artinya satu orang beriman itu levelnya 3 atau 4 orang kafir, habis. Jadi satu orang beriman nggak takut sama orang kafir 3 atau 4 orang. Dahsyat nggak tuh? Berapa keyakinannya? Kalau ada yang pernah sparring silat atau karate atau apapun ya, 3 menit di ring itu sama kayak 3 jam. Lamanya rasanya, ya. Kok bisa? Itu psikis. Dan mereka menghadapi 4 orang sekaligus atau 3 orang sekaligus. Oleh karena itu, imannya ahli Badar di atas rata-rata para sahabat semua. Di antara ahli Badar ada 10 sahabat yang di atas rata-rata semua. Itu juga kenapa dalam akidah ahli sunnah Ashabul Badar dijamin masuk surga. Nah, ini perbedaan antara ahli sunnah dan Syiah, yang mereka mengatakan sebagian besar peserta Badar masuk neraka. Nah, itu beda dengan mereka ya. Kita nggak mau bahas yang neraka surga yang versi akidah itu dulu, karena mainnya di sini, bukan di kolbu. Ya, apa kata Nabi? Ini hadisnya dhaif, hadis Imam Al-Baihaqi, dan Baihaqi mendhaifkannya, biar kita tahu. Karena syarat menyampaikan hadis dhaif adalah menjelaskan bahwa dia dhaif. Menjelaskan bahwa hadisnya dhaif. Hadis ini riwayat Imam Baihaqi, dan Imam Baihaqi mengatakan ini hadis dhaif. Dalam kitab Syu'abul Iman, Nabi SAW bersabda setelah selesai perang Badar dan mereka menang. Apa kata Nabi SAW? Qaddimtum min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kamu kembali dari jihad kecil menjadi jihad yang lebih besar. Apa itu? Puasa. Itu adalah jihad puasa. Ini hadis dhaif. Namun tidak semua hadis dhaif maknanya dhaif. Tidak semua hadis dhaif maknanya dhaif. Dhaif itu penjelasan kualitas berita. Berita ini valid atau tidak valid? Valid atau tidak valid? Maka kita harus bedakan dalil dan madlul. Coba dihafalkan. Dalil itu teks berita. Madlul itu isinya. Contoh, ada satu kalimat benar tapi salah kalau dinisbatkan ke Nabi. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang kenal dirinya, kenal Rabbnya. Ini maknanya benar gak? Kenal diri dengan kelemahan, kenal Allah dengan kekuatan. Kenal diri dengan kefakiran, kenal Allah dengan semua kekayaannya. Itu kenal diri. Maknanya benar. Bahkan Imam Nawawi dan Imam Suyuti nulis risalah khusus mengenai makna kalimat ini. Tapi mereka mengatakan ini bukan hadis, ini perkataan seorang tabi'in namanya Yahya bin Mu'az Ar-Razi. Namanya sama dengan saya ya, Yahya bin Mu'az Ar-Razi, tapi dia nggak pakai hasil. Ya, ini imam tabi'in. Perkataannya benar, tapi salah kalau dikatakan ini dari Nabi SAW. Jadi betapa banyak hadis dhaif, bahkan hadis palsu
kalimat itu kalimat mutiara, tapi tidak benar dari Nabi. Contoh lain, an-nazafatu minal iman. Apa artinya? Kesucian kebersihan bagian dari iman. Yang benar kan bukan itu. At-tuhur syatrul iman, hadis riwayat Imam Muslim. Kesucian, bersuci bagian dari iman. Itu yang sahih. Contoh lain, hubbul watan minal iman. Maka ada yang nyanyi ya alal watan, ya alal watan, kan? Hubbul watan, apa artinya hubbul watan? Mencintai negeri itu bagian dari iman. Itu kan bukan perkataan Nabi. Perkataan, kalau nggak salah itu perkataan Syekh Hashim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, ketika dulu sedang terjadi penjajahan. Untuk membela negeri dan mengusir penjajah, perlu ada statement dari seorang guru. Apa guru ini? Mencintai negeri, membela negeri bagian dari iman. Maka semua angkat senjata, walaupun senjatanya pas-pasan, gitu. Jadi tidak semua kata-kata yang dhaif kualitasnya dia dhaif, malah dia sahih kok maknanya, ya. Nah, hadis ini ternyata ada yang semakna di dalam Sahih Bukhari. Apa yang semakna? Al-mujahidu man jahada hawa. Mujahid itu, jihad hakiki itu orang yang melawan hawa. Apa arti hawa? Keinginan hawa nafsu. Sama nggak maknanya? Tadi Nabi mengatakan kamu baru kembali dari jihad kecil ke jihad besar. Jihad besar itu yang hakiki adalah mujahid, itu yang sebenar-benar mujahid adalah ketika dia lolos puasa. Maknanya sama. Namun karena orang kita nggak khatam-khatam Sahih Bukhari, pakai lagi hadis Imam Tirmizi. Saya udah cek ini orang bacanya di buku mana, ternyata sumbernya buku khutbah, ya. Nggak dapat dari kitab, karena kitab Syu'abul Iman cuma beberapa pesantren punya, cuma beberapa kampus punya. Sekarang sudah ada PDF-nya. PDF coba nyari, susah nyarinya. Sekarang sudah ada aplikasi hadis, gampang nyarinya. Ya, kalau mau cari aplikasi hadis untuk bahasa Indonesia dan ada Arab Indonesianya terjemahnya, coba kontak itu timnya Dr. Lutfi Fatullah yang di Kuningan, itu punya pusat studi hadis. Itu sangat recommended, sangat bagus. Beliau sudah lama main di ranah aplikasi untuk keagamaan. Ya, dulu dosen saya di UIN, ya, waktu S2 beliau masuk. Cuma waktu itu beliau sudah sering memperkenalkan aplikasi-aplikasinya. Punya tim di belakang yang luar biasa. Antum bisa buka, ya, pusat studi hadis itu ada di Play Store. Ada cara ininya, ya. Baik, sahabat yang melakukan Allah, dalam hal ini kita kembalikan bahwa betul jika yang dimaksud puasa itu jihad nafs itu benar. Tapi tidak pakai hadis Imam Baihaqi tadi, pakai hadis siapa? Hadis Imam Al-Bukhari. Apa kata Imam Bukhari? Dari Nabi SAW, Al-mujahidu man jahada hawa, Al-muhajiru man hajara ma nahahullah. Orang hijrah itu bukan hijrah dari tempat ke tempat lain, tapi hijrah dari yang dilarang Allah menuju yang taat kepada Allah. Orang mujahid adalah orang yang berjuang melawan hawa nafsunya. Kenapa nafsu? Nafsu itu ada di badan kita. Kalau musuh fisik, oh itu semua orang kuat. Saya masih ingat waktu kita korupsi, kita dulu masa-masa mahasiswa beli HP, ketemu ada mas-mas, dia nggak sholat. Saya mau sholat, dia bilang, oh kamu sholat mas? Iya. Saya nggak sholat, tapi saya nggak mau sholat. Cuma di dalam batin saya ada Islam. Saya kaget juga, ya. Siapa coba-coba ngejek Islam, saya siap untuk berkorban nyawa. Ganas pak, ya. Ini orang ini Islamnya baru semangat. Jangan coba-coba singgung Islam, jangan coba-coba singgung ustadznya. Tapi dia belum sholat, gitu. Berarti dia masih kalah sama dirinya. Dia masih di paradigma otaknya di sini mainnya, belum sampai ke jiwanya. Amalan yang sangat unik itu, ini bagian akhir yang mau saya sampaikan sebelum kita diskusi. Nanti boleh antum silakan pertanyaan, boleh pakai kertas, boleh langsung, sepenuh yang dimau, sebanyak yang diminta. Kalau kita sanggup kita jawab. Apa yang unik dari puasa? Saum puasa itu beramal tapi nggak beramal. Beramal tapi sama dengan tidak beramal. Maksudnya apa? Kita beramal tapi nggak ngapa-ngapain, nggak makan, nggak minum, ya kan? Jadi amalan dengan cara mengulangi amalan. Orang yang minum dengan basmalah itu pahalanya sama dengan nggak minum sabar. Orang makan ingat Allah bersyukur sama pahalanya dengan orang yang menahan lapar.
Apa dalilnya? At-ta'imus syakir, dalam hadis Imam Nasai, orang yang makan, minum, dan bersyukur, itu pahalanya sama dengan as-sa'imus sabir, yang menahan lapar dan hausnya, dan dia bersabar. Kecuali bulan puasa, bulan Ramadan, haus, nggak haus, sabar, nggak sabar, siangnya masih tahan. Ya kan? Jadi kita meninggalkan amal syukur, yaitu bersyukur saat dapat nikmat. Supaya apa? Supaya satu teguk air, satu suap yang kita makan itu terasa berharga. Udah berderet nih, kolak pisang, kolak apa lagi? Cendol, 3 deh ya, udah berjajar. Kurma, katanya ikut sunnah, kurma ya. Betul, awalnya bener, air putih, kurma. Habis itu, nyerempet ke al-qalaq ya. Terus, nambah lagi, ya cendol ya. Terus sampai akhirnya penuh. Ini orang sukses nggak puasanya? Puasa itu belajar tidak tamak. Sekarang dia tamak, sukses nggak? Jadi esok hari Senin atau hari apa kita serahkan ke orang yang ahlinya. Saya pernah belajar ilmu hisab tapi tidak mahir, tapi ngerti ada aliran-aliran hisab. Saya belajar ru'yat tapi nggak bisa menerapkannya. Maka saya serahkan saja kepada ahli isbat dan ru'yat. Kita serahkan sih ke mereka. Jangan kemudian jadi pengamat dadakan, seperti jadi politisi dadakan, pengamat politik di WA dadakan. Ya, kita kan ilmu dadakan semua, membid'ahkan dadakan, nyalahin dadakan, percaya dadakan semua. Nah, dalam hal ini serahkan aja. Ya. Nanti di saat kita meneguk air, memakan yang ada di depan kita, ada perasaan ingin menghabiskan semua. Ah, berarti puasa hari pertama masih gagal. Kok 30 hari? Kok nggak kayak Senin Kemis kan dijarah? Itulah rahasianya, nggak sukses hari pertama, hari kedua. Maka kalimatnya la'allakum itu litarajji, harapan, itu menunjukkan progres dan proses. Ada proses di situ. Hari pertama gagal nih, oke, hari kedua. Hari kedua tamaknya tinggal separuh. Hari ketiga tamaknya sisa sepertiga. Hari keempat seharusnya tamaknya udah hilang dah. Ya. Maka saya melihat beberapa orang-orang yang soleh, dia cuma minum air putih, kurma atau yang buah, habis itu langsung sholat zikir, lalu berangkat ke masjid. Kapan makannya? Nanti sebentar setelah tarawih. Namun yang saya sarankan enggak, antum makan sebelum isya, tapi dikit. Kenapa? Kalau makan malam hari, kita bisa pastikan setelah Ramadan terjadi kegemukan dan pelebaran. Ada kemajuan perut ke depan dan ada pelebaran kiri kanan sampingnya. Mending kalau nambahnya ke atas. Kan udah nggak masa pertumbuhan, ya udah melar dia. Ini masih masa pertumbuhan kan nih? Udah nggak ya? Karena kita udah lewat masa pertumbuhannya. Kalau beda sama dedek kecil, kalau dedek kecil dia tamak biarin aja. Nanti kita pelan-pelan ini latih dia. Karena emang dia butuh makan, asupan makannya setiap berapa jam harus ada. Tapi kita udah latih dia puasa. Kalau dia hantam, biarin aja dulu. Hari pertama biarin, kedua kurangin, ketiga kurangin, bertahap. Gak bisa langsung. Karena kita sudah habis masa pertumbuhannya, yang ada hanya masa pelebaran. Jadi puasa berhasil, ceknya hari pertama udah bisa dicek. Nggak nunggu 30 hari. Kita menang kalau bahasa awamnya, kita sukses atau tidak sukses, cek hari pertama. Tegukan pertama itu nikmat nggak? Nah, dengan susahnya kita menahan dari subuh sampai maghrib, terasa nikmat sekali minum yang seteguk itu. Itulah syukur tertinggi yang nanti akan membantu kita mati. Nah, ini rahasia bahwa saudara makan Allah, tapi kita beberkan ya, karena yang begini-gini boleh dibeberkan. Orang itu mati dengan kenikmatan dia bermunajat, berinteraksi, berkaitan, berhubungan dengan Allah Ta'ala. Sejauh apa hubungan koneksi saya dengan Allah, nanti rasa itu yang akan saya bawa saat mati. Yang kita bawa saat mati. Apa rasa saat minum? Terasa nikmat, ingatnya Allah, nanti rasa itu akan nyampe. Rasa itu akan terbawa saat. Nah, kalau ada orang pernah sakit parah, lalu setelah sakit parah, dia sudah nggak sakit parah, tapi sakit dikit-dikit. Orang ini akan punya masalah psikis. Apa psikisnya? Walaupun sakitnya sedikit, dia akan merasa itu berat.
Kakinya sakit dikit, tapi rasanya kayak udah mau lumpuh. Aduhnya banyak daripada sakitnya. Kenapa? Memorinya kembali ke masa yang sebelumnya itu susah, yang parah itu. Orang ini jangan dimarahin, tapi orang terus diingatkan. Kamu harus bersyukur sekarang penyakitmu tidak seberat yang sebelumnya, gitu. Nah, orang-orang kenapa perlu ditalkin sebelum wafat? Supaya mengingat nikmatnya ibadah-ibadah sebelumnya, nikmatnya berkoneksi kepada Allah sebelumnya. Biar gampang memahami, kok nikmat ya beribadah. Allah itu menyebut dirinya pencinta. Innallaha yuhibbut tawwabin. Dimulai dari basic. Allah mencintai, jatuh cinta kepada orang yang taubat. Orang yang taubat. Itu sebabnya Bilal bin Rabah merasa rindu dengan wudhu dan sholat rakaat, sholat 2 rakaat setelah wudhu. Kenapa? Karena di saat itu dia koneksi dengan yang maha mencintai. Senang nggak kita jatuh cinta seseorang lalu kita ngedate sama dia? Senang apa? Suaneng. Rasanya 5 jam tapi kok 5 menit gitu. Kita udah jalan 5 jam, ketemu 5 jam, rasanya 5 menit. Itu yang dirasakan oleh orang yang baru menikah. Sepekan pertama tuh kayaknya baru 7 detik. Indah gitu ya. Tapi kalau sudah sebulan, mulai bau keteknya tercium. Nggak enak ya. Mulai deh muka jerawatnya, ternyata bekas jerawat ya. Semua ini mulai kelihatan. Kenapa? Dulu kenapa orang pacaran itu indah terus? Karena nggak mikirin dapur, ya kan? Nggak mikirin masak, nggak gosong di dapur, nggak mikirin susah kerja, susah cari nafkah bagi laki-laki, nggak mikirin itu. Maka pacaran itu indah. Tapi sangat menipu sekali kan? Ya. Sehari aja kadang hilang. Maka ada orang sehari menikah dia langsung nyesel. Kok aku nikah ya? Itu yang ketawa-ketawa kayaknya mulai pengalaman nih. Ya, ada perasaan itu syaitan. Langsung tawus kepada Allah, auzubillahi minasyaitonir rajim. Ya Allah, ampuni aku, ampuni dari perasaan-perasaan syaitan ini. Tapi sebelum nikah kayaknya menggebu-gebu. Ya. Ada bunyinya ya. Sahabat dimulakan Allah. Jadi puasa itu amalan tapi menolkan amalan. Ketika orang menolkan, menzerokan dirinya, di saat itu Allah beri satu teguk air terasanya berharga. Satu suap nasi rasanya sangat berharga. Maka saya sarankan antum tetap makan setelah maghrib tapi sedikit. Nikmati yang sedikit itu, nanti akan rindu lagi mau makan lagi kan boleh nanti. Kan nggak ada larangan kan? Nggak ada larangan. Supaya tidak ada balas dendam, karena orang balas dendam saat berbuka itu pertanda awal dia gagal hari pertama. Oke, kita saya rasa pengantar terhadap puasa Ramadan saya rasa cukup ya. Kesimpulannya diambil dengan 2 kalimat. 1, berpuasalah dengan kalbu. Yang kedua, berlatihlah menjadi orang susah dengan puasa tanpa perlu hidup susah. Berlatih hidup miskin tanpa perlu miskin ya. Kalau tidak ketemu, saya khawatir nanti setelah puasa Allah kasih musibah-musibah miskin, rasain deh ya. Nauzubillah min dzalik. Semoga kita menjadi orang yang muttaqin, amin ya rabbal alamin. Silakan kalau ada pertanyaan. Kalau akhwat silakan pakai kertas, yang ikhwannya kalau nggak bawa catatan kertas tafadhol dengan lisan langsung ya, atau bisikin ke temannya kalau malu tanya ya. La haya fil ilm, tidak boleh malu dalam ilmu. Kalau malu mengkhitbah boleh. Nanti kita bantu. Fadhal. Oke, ada yang mau bertanya dari jemaah yang dulu? Oke, ada yang ambil? Ini ke jemaah wanitanya mungkin ada yang bertanya. Ambil kertasnya. Bisa di itu lagi progres, lagi loading. Atau mungkin diawali dengan pertanyaan saya seperti dalam ilmu yang semuanya sama pada dan berarti ya kita nggak bisa menghindarkan ini, artinya kita bisa mendapatkan ilmu lebih banyak juga. Tapi pertanyaannya apakah kita akan mendapatkan adab yang berilmu ini dalam berilmu, misalnya kita dengan YouTube atau
dengan apabila kita ke kajian apakah sama seperti itu? Orang yang kerja part time beda nggak hasilnya dengan orang kerja full time? Itu baru kerja ya, kerja duniawi. Kalau mau menggapai ilmu itu nggak cukup kerja. Kerja itu kan bisa aja kita, badan kita kerja, hati kita nggak cocok, dapat gaji juga. Tapi kalau ilmu nggak bisa. Ilmu itu butuh apa yang dikatakan dengan al-mujahadah, keseriusan, kesungguhan. Maka kita yang sibuk, coba di manage waktunya. Kajiannya harus mulai berkurikulum. Jadi nanti kajian majelis Sabtu, saya harap sudah pakai kitab yang berkurikulum dan kita punya. Dibantu oleh panitia, bantu, atau ada online-nya, kita ambil PDF-nya atau kita download, sehingga ngaji itu ada capaiannya. Setelah sekian ngaji, sekian tahun ngaji, sekian pertemuan ngaji, sudah sampai di bab sekian. Itu rasanya beda loh. Maka di luar sana, bahkan di masjid ini, saya kajiannya semua pakai kitab Riyadhus Shalihin, Hikam Ata'iyah, Risalah Kusyairiyah di sini ya, Minhajul Qasidin, kitab semua pakai kitab. Kita ingin berbagi, mencicipi rasa pesantren, tapi nggak perlu ngantri gitu. Antum itu cukup ngaji sekali sepekan sama kita, 2 kali sepekan, atau berapa kali sepekan, atau sekali sebulan, terserah deh ya. Ini sekali 2 bulan ya. Tapi mencicipi rasa jadi santri walaupun 2 jam. Lumayan. Bayangkan, rasa nyantri 2 jam itu udah waktu entar malam rasanya semangat sekali kalau mau ibadah. Besok kayaknya semangat sekali mau merawat kalbu. Apalagi orang yang benar-benar nyantri di hadapan syekh. Itu dahsyat sekali. Maka wajar ada orang-orang yang kemudian ilmunya kok nggak habis-habis, referensinya kok nggak habis-habis. Dia ngomong apa aja ya dalilnya, nggak muter-muter lagi di situ lagi nggak. Nah, orang itu sudah berbicara bukan dengan referensi otaknya, tapi dengan referensi kalbunya. Kalbu itu nggak ada ujungnya, kecuali Allah yang membatasinya. Nggak ada ujungnya, ya, hanya Allah yang membatasinya. Batasnya kalbu itu adalah Allah itu sendiri. Maka disebut oleh para ulama kita, qiblatul qulub Allah. Kiblatnya kalbu adalah Allah. Maka jika kita puasa, zakat, haji, kembali ke sholat juga, kalau badannya sudah berkiblat ke Ka'bah, tapi kalbunya belum berkiblat ke Rabbul Ka'bah, Rabbnya Ka'bah, itu hasilnya nggak serius. Kiblatnya ilmu Rasulullah. Karena Rasulullah sudah wafat, maka kiblatnya ilmu itu diwariskan kepada ulama, kepada guru. Maka jadilah guru-guru itu kiblatul ulum, kiblatnya ilmu, tempat orang menghadap ilmu. Jadi yang boleh banyak itu cuma kiblat ilmu. Kalau kiblat sholat 1 aja. Kalau kiblat kalbu 1 aja. Kalau kiblat ilmu 1, tapi orangnya bisa banyak. 1 siapa? Guru, muallim, dan Nabi menyebut dirinya sebagai muallim. Bahasa Arabnya kiblatul ilmi al-muallimu. Kiblatnya ilmu adalah muallim. Maka kalau di Al-Azhar ya, nanti boleh disiasi nih Pak pengurus ya, dibuat seperti mimbar Azhar. Mimbar Azhar itu enak Pak, rasanya lebih nikmat. Seperti Agim itu. Jadi ada mimbar, nggak begini, ini podium, nggak begini juga, ini beda rasanya. Saya kalau ngaji pakai ini dengan naik mimbar yang lebih tinggi sekitar 2 jengkal, lalu semua jamaah kita berkeliling, itu magnet rohaninya betul-betul terasa. Dan saya merindukan ngaji begitu dengan ulama-ulama kita. Nanti kalau dipikirkan Pak pengurus, ya, silakan ya Pak ya, Pak Ardin, Pak Bambang ada 2 ya. Ini usulan saya. Karena ternyata, jadi kalau di sini ya berarti setiap kali kajian harus ada yang ngangkat. Selesai dia balikin lagi. Gak usah gede-gede. Nanti si muallimnya duduk di atas itu, buat sandaran dikit lah ya. Oh dahsyat, luar biasa. Nah saya merasakan magnetnya itu luar biasa. Begitu Rasulullah SAW dulu ngaji. Jadi, Nabi itu punya mimbar naik sekitar 2 jengkal, kayu ya, yang dibuatkan bukan oleh orang Arab, tapi oleh sahabat yang berasal dari Romawi lalu mu'alaf. Bayangkan orang Arab aja nggak punya di zaman Nabi, nggak punya peradaban namanya buat podium atau buat mimbar. Yang buat siapa? Imigran. Nabi datang langsung orang Arab dapat peradaban. Ya, tafadhol. Mungkin ada. Mungkin jamaah wanitanya sudah bertanya. Sudah ada yang bertanya.
Ya, Allah baca. Ramadan sering dibagi-bagi menjadi 3, 10 hari pertama, 10 hari kedua, 10 hari ketiga. Proses seperti apa kenikmatan Lailatul Qadar bisa dicapai melalui Pertanyaannya 2. Satu kedua? Satu ya. Sebelumnya kita jelaskan dulu bahwa hadis mengenai pembagian Ramadan jadi 3, hadisnya dhaif jiddan. Hadisnya sangat lemah, diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, kemudian Imam ada semaknanya dan lafaz yang itu dipakai oleh Imam Ibnu Huzaimah. Tapi Imam Ibnu Huzaimah meragukan kesahihannya. Beliau mengatakan di judul babnya in sahhal khabar. Seandainya saja hadis ini sahih. Berarti hadisnya sahih enggak? Dia cuma mengatakan seandainya hadis ini sahih. Hadisnya 1 halaman. Ja'akum syahrul siam, datang kepada kamu bulan puasa, bla 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 ya, sampai di tengahnya apa? Itu satu paket dengan amal wajib seperti 70 kali, amal sunat dianggap wajib. Nah, sampai di kalimat awalnya rahmat, pertengahannya maghfirah, akhirnya itqu minan nar, dibebaskan dari neraka. Ternyata hadis itu pas kita lihat ada namanya Ibn Jad'an, rawinya informan hadis ini penggemar hoax. Jadi dari dulu fenomena hoax sudah ada di kalangan orang beragama. Ini salah satu hadisnya. Yang sahih gimana? Yang sahih itu dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan itu rahmat, maghfirah dan itqu minan nar. Riwayat siapa? Riwayat Imam Tirmizi. Kemudian yang lebih umum lagi riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Idza ja'a Ramadan, jika Ramadan datang, futihat abwabur rahmat, dibukakan pintu rahmat dari awal sampai akhir. Wa ghulliqat abwabu jahannam, ditutup semua pintu neraka dari awal sampai akhir. Berarti dibebaskan orang-orang dari api neraka setiap malam. Wa sufidati syayatin, lalu syaitan dibelenggu. Hadisnya Bukhari dan Muslim. Kok dari dulu ngaji dai-dai kita kok nyampeinnya masih hadis yang tadi juga? Baru Jumat kemarin khotibnya nyampein hadis ini juga. Jamaah nggak salah jamaah, itu salah kami, salah para dai. Kok nggak ngupdate ilmunya? Ilmunya udah mentok. Orang ngaji ke dia nggak ngaji lagi. Maka kami sampai hari ini masih ngaji, Pak, Ibu, ya, kawan ahwat semuanya. Saya masih berguru kepada seseorang, kepada beberapa orang untuk belajar hadis, belajar ini dan itu. Walaupun orang bilang udah jadi dosen, jadi dokter, nggak ada apa itu ya. Imam Bukhari masih ngaji walaupun sudah hafal lebih dari 100.000 hadis. Kita berapa hadis? Ya. Maka wajar orang-orang yang ilmunya itu aja, kemudian hasilnya itu aja. Nah, permasalahan yang dibahas itu aja, karena emang tidak update, ya, tidak update secara rohani, update rohani dengan zikrullah, update keilmuan dengan berguru. Lalu gimana dengan Lailatul Qadar ya? Lailatul Qadar itu tidak seperti yang dibayangkan ya, nanti semua alam sujud. Ya, setiap malam alam ini sujud. Suatu kali Abu Hurairah bercerita, bukan Abu Hurairah ya, menantunya. Siapa menantunya? Sa'id ibn Musayyab. Sa'id bin Musayyab bercerita, aku punya seorang guru sahabat Nabi, nggak disebutkan ini Abu Hurairah atau siapa. Setiap malam dia punya amalan baca surat Shad wal Quran itu dzikr. Sudah hafal belum? Belum ya? Kita dulu pernah hafal, belum takrir lagi ya. Nyampe nanti di ayat namanya ayat sajadah. Cerita Nabi Daud yang kemudian taubat lalu dia tersungkur bersujud kepada Allah Ta'ala, maka dianjurkan kita sujud. Gurunya Sa'id Musayyab, seorang tabi'in, punya guru seorang sahabat Nabi. Sahabat ini ketika sampai di ayat ini dia sujud. Di belakang dia ada pohon, pohonnya ikut sujud. Horor nggak? Kalau kita lagi sujud terus tiba-tiba pohon samping rumah kita sujud, horor nggak? Pada ngaku jadi nabi nanti kayak Leah Eden ya. Leah Eden kenapa jadi ngaku jadi nabi, jadi rasul, jadi Jibril? Karena ada yang datang ke dia merasakan sesuatu yang gaib karena tidak berguru kepada orang yang tepat. Akhirnya dia merasa dirinya yang sakti, dirinya yang mulia, dirinya yang luar biasa. Hasilnya sekarang dari makhluk suci sekarang menjadi, di dalamnya ada Maryam, ada Isa, sekarang dia udah jadi Jibril. Ada peningkatan spiritual. Kasihan sekali ya, mau beragama kok malah jadi kebatinan ya.
Lailatul Qadar itu pakai surat Al-Qadar aja. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Kami turunkan Al-Quran Lailatul Qadar. Jadi kenapa Lailatul Qadar mulia? Karena itu bulan Al-Quran. Kedua, apa lagi? Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalu. Ini dia. Tanazzalul malaikah asalnya adalah tatanazzalu. Pada malam itu berduyun-duyun, beribu-ribu bahkan jutaan malaikat turun. Dari mana? Dari langit sana tempat tinggal malaikat turun ke bumi. Makanya malam itu susah kita melihat bulan dan bintang kecuali dia tertutup. Ada bintang tapi ketutup. Ketutup, bukan awan biasa itu awan-awan malaikat itu. Tahu dari mana? Seorang sahabat di Sahih Bukhari baca Al-Quran sama di bawah pohon. Dia onta itu kan nggak perlu diikat, dia cukup ditaruh aja talinya, dia nggak akan kemana-mana. Lagi asik baca Quran, tiba-tiba ontanya lari. Pas dilihat ke atas kok ada awan turun. Bayangin kayak awan kinton ya, awan sunggoku. Turun dia, turun. Dia juga mulai ketakutan. Ternyata yang lari siapa? Onta. Karena onta melihat sesuatu. Datang dia ke Nabi, dia lapor, ya Rasulullah, aku mengalami ini. Disebutin tadi. Baca Quran, tiba-tiba ada awan mendekat, ontaku lari. Apa kata Nabi? Itu malaikat rahmat yang suka dengan bacaanmu. Maka teman-teman, ini kabar gembira. Ini kabar gembira. Mau malaikat selalu menaungi kita, dan malaikat tidak mau menaungi seseorang kecuali Allah yang menyuruh dia. Berarti itu naungan dari Allah. Jangan lepas dari Al-Quran di bulan ini. Supaya di luar bulan ini nanti juga kita bisa tidak lepas dari Al-Quran. Mau rumahnya dinaungi oleh rahmat Allah, mau negeri ini karena negeri ini lagi panas, kita adamin dengan Al-Quran. Semoga nanti tanggal 22 aman-aman aja ya. Aman, amin. Kelas, cukup. Iya, ada di belakang. Ada Mas. Ada Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Ya, kaitan dengan khotbah tadi saya pertama, bagaimana mempertajam kondisi waktu, apakah dengan kegiatan yang tadi Ustaz sebutkan siang, ya, sholat sedekah itu dengan bisa mempertajam waktu kita, bagaimana membersihkan sehingga ketajaman waktu itu berhasil hari atau tingkatan itu bagaimana kita mencapai mempertajam? iya. Biar tangan itu berotot, kita lakukan apa tiap hari? Push up, fitness ya, workout ya. Wah, biar maksimal pakai trainer atau enggak? Pakai trainer. Yang nyoba sendiri nggak pakai trainer, keseleo, sakit-sakitan. Kalau pakai trainer, sakit-sakitan juga, tapi kita terstruktur. Dia kasih bertahap. Pegelnya nggak langsung tiba-tiba kita tepar dan kapok. Kenapa kita kapok beramal berarti kolbu? Karena metode kita selalu dadakan tadi. Pengen langsung mempertajam kolbu, akhirnya malam ini zikir 70.000, kan tepar semua nanti. Ya subuhnya lewat. Pas la ilaha illallah ke 70.000 ngantuk, lewat dari subuhnya. Kenapa? Karena tidak dibimbing. Perlu seorang murabbi, mursyid, ya, pembimbing rohani, ada guidance-nya, ada irsyadnya, ya, ada bimbingannya. Seorang guru, dia apakah egois? Enggak. Guru itu bahagia kalau muridnya dapat sesuatu. Maka saya melihat yang bertindak seperti orang tua, padahal tidak pernah melahirkannya, itu guru. Guru itu nggak bahagia kalau muridnya belum paham. Guru zikir tidak bahagia kalau muridnya nggak nyaman zikir, nggak bisa mempertajam kolbunya tetap saja gelap. Maka carilah seorang guru, itu pertama. Kalau sudah ketemu guru yang tepat, apapun yang dia latihkan di rumah. Karena guru ini mirip dengan dokter, resep dia harus dikonsumsi di rumah. Dia bilang lakukan sekian kali. Kenapa? Karena itu sudah paten. Dia sudah mencoba untuk banyak orang dan itu berhasil. Lalu kita coba, pasti berhasil. Beda kalau kita belajar zikir kepada orang yang tidak punya ijazah zikir. Jadi zikir itu ijazahnya. Masa dokter aja ada ijazahnya, hadis arba'in aja ada ijazahnya,
Untuk ngajar zikir masa nggak ada ijazah? Ada ijazahnya. Saya dapat ijazah dari guru saya dapat ijazah dari gurunya. Teman saya yang mengajarkan zikir dapat ijazah dari gurunya, dan ijazahnya ditulis. Aku ijazahkan si fulan untuk memberi bimbingan zikir. Ada, Pak. Kalau kami harus ditulis. Kalau enggak nanti ngaku-ngaku. Ya, sensitif sekali. Namun untuk ijazah hadis orang bisa aja pakai lisan. Cukup muridnya yang tulis, hanya minta tanda tangan aja. Ya. Kalaupun kita yang tulis lalu kemudian tanda tangan stempel dia. Tapi jangan tertipu dengan kertas itu. Yang inti kan sebenarnya kolbunya. Orang ada kolektor ijazah tapi kolbunya nggak beres. Ya, kolektor ijazah dan sanad. Maka teman saya ada yang nyeletuk di Tebet sana ya. Anak muda, bukan anak muda ya, di atas saya sedikit umurnya, Gus Nafis namanya, yang punya ada zawiyah namanya zawiyah Raudhah di Tebet. Kalimatnya sangat ngena sekali. Apa kata dia? Untuk apa banyak ijazah dan sanad tapi nggak kepake? Nggak kepake maksudnya apa? Nggak ngajar, nggak membimbing. Ada kan orang baca Qurannya bagus tapi nggak bisa ngajar. Profesor kalau di kelas, kayak singa, ya, semuanya tunduk ke dia. Tapi kalau suruh khutbah di sini, kenapa? Karena dia nggak dapat ijazah di podium. Kita dulu supaya bisa ceramah dapat izin dari guru walaupun nggak ditulis. Guru kita bilang, Rosi, kamu berangkat. Tanggal sekian kamu ke sana. Saya menganggap ini ijazah dakwah. Guru kita sudah mengizinkan kita berdakwah. Zikir juga gitu. Nah, masyayikh yang punya ijazah, punya sangat nyambung kepada Rasulullah, cari guru ini. Dokter, bolehkah orang yang belum tamat kedokteran buat praktek? Kalau dia berpraktek, bisa jadi benar, tapi hasilnya tidak benar. Kenapa? Orang nggak percaya sama dia. Bisakah orang yang cuma baca buku 1000 kedokteran, lalu kemudian menjadi dokter? Bisa. Ternyata teman-teman dokter itu ada materi di kelas, ada di lab, ada koas. 5 tahun baru jadi sumpah dokter. Itu baru penyakit fisik. Bagaimana dengan penyakit kolbu? Bisakah cuma dipelajari sesaat lalu dapat ijazah? Enggak. Maka dokter muda beda hasilnya dengan dokter tua. Kalau dia sama-sama serius ya, ini dokter mudanya serius, dokter tuanya serius. Orang lebih trust mana? Yang tua kenapa? Jam terbangnya luar biasa. Tapi ada dukun alternatif nggak berijazah. Banyak nyembuhin orang, tapi kita kurang percaya. Kita lebih memilih datang ke dokter muda. Kenapa? Si dokter udah koas, udah dapat sumpah, sudah dapat ijazah. Nah itu. Maka Imam Ibnu Barak mengatakan as-saghir man la syaikha lahu. Orang yang cilik itu yang nggak punya guru. Yang punya guru kabir. Maka sahabat-sahabat Nabi masih muda-muda dikirim jadi guru. Ali bin Abi Thalib masih muda dikirim jadi guru ke Yaman dan boleh mentalkin zikir, boleh mengajarkan la ilaha illallah, boleh mengajarkan semuanya. Maka teman-teman, majelis kita nanti jangan hanya kajian, tapi ada majelis zikirnya sekitar 15 menit. Ustaz, ya sudah. Ya, mulai ada majelis zikir. Kita kasih rotibul haddah misalnya, atau wirid maksurat dari Imam Fulan yang dikumpulkan dari zikir Nabi. Ketika mau zikir, amalkan dulu itu, baru nanti ngaji. Atau ditutup zikir kajiannya dengan zikir. 15 menit cukup kok, 10 menit selesai kok. Kenapa kita merasa itu lama? Karena belum tahu cara menikmatinya. Gitu. Jadi nanti perlu dipikirkan ya, Pak Jimmy, biar kajiannya tidak hanya ngasah otak, tapi juga ngasah kalbu. Ya. Kira-kira begitu. Jadi cari guru dan amalkan apa yang dia sarankan. Gitu. Betul. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Riko pengen bertanya 2 hal. Yang pertama, apakah kalau kita selama bulan Ramadan membaca Al-Quran lewat HP itu bagus buat kolbu kita? Apa saya butuh penjelasan bagaimana supaya saya nggak bisa beralih gitu ke Al-Quran, karena kalau baca jadwal saya agak susah membacanya, kalau di HP itu lebih mudah. Iya. Yang kedua, ini kaitannya dengan tadi pagi saya dapat cerita dari imam rumah saya. Beliau bercerita sudah hidup 3 tahun. Nah, selama 3 tahun itu dia nganggur. Apakah ada kaitan? Jadi dia ada kesulitan ekonomi. Padahal dia di situ kita tinggal di sana, dia tinggal di rumah yang cukup elit, Ustaz.
dia sudah 2 tahun tuh tidak bayar apa cicilannya karena dia nggak mau riba itu. Sehingga ya pokoknya pas di 3 tahun itu dia 3 tahun itu nganggur. Apakah ada kaitan hijrah itu harus ada pendidikan ekonomi? Masya Allah. Ini problem besar sekarang gerakan hijrah. Ya. Pertama tentang apa tadi saya lupa. Oh ya, bacaan Quran lewat HP ya, lewat handphone. Kita tidak ada urusan dengan alat tools, itu nggak ada urusan. Yang urusannya adalah adab. Adab baca Qurannya apa? Berwudu aja, sudah cukup. Cukup itu sebagai adab, maka Quran dari mana saja bisa kita ambil. Perlu diketahui di zaman Nabi baca Quran tidak pakai handphone, apalagi mushaf Nabi baca Qurannya langsung dari dadanya. Ya, maka membaca ada 2, membaca bin nazar, memandang teks itu terserah mau di kertas ataupun di handphone, ataupun membaca yang kedua bil ghaib. Bil ghaib itu teksnya nggak ada di depan kita tapi kita baca. Nah, ini yang dipakai oleh para hufaz. Di sini kan ada majelis khatam nih ya. Mas khatam kan dia nggak pakai teks, disebut dengan khatam bil ghaib, qiraah bil ghaib. Nah, dalam hal ini Utsman kemudian buat inovasi bid'ah. Apa itu? Membuat mushaf diduplikasi menjadi 6 mushaf dan dikirim ke 5 penjuru, 1 buat dia. Itu Utsman. Maka Utsman lah yang pertama kali menganjurkan membaca pakai teks. Dan Utsman mengatakan membaca hafalan tidak lebih afdal daripada membaca pakai teks. Jadi membaca pakai teks, pakai kertas, pakai mushaf, itu nggak masalah. Mushaf itu bahasa Arab artinya lembaran. Lembaran itu sekarang ada lembaran hard copy, ada soft copy. Maka yang di sini bisa berlembar nggak dia? Bisa, tapi soft. Jadi tetap boleh, tetap afdal. Ya, dulu kita bawa mushaf kemana-mana, di bus, di angkot, di MRT sekarang ya. Malu kita bawa, takut disebut sok ikhlas, sok soleh ya. Malu disebut soleh. Akhirnya kita nggak berani bawa. Sekarang sudah ada di sini. Kalau saya seringnya baca hadis di manapun, jadi di sini ada aplikasi hadis lebih dari 4 aplikasi. Saya main bolak-balik aja udah. Jadi ceramah nggak usah bawa kitab hadis, tapi kalau kitab salim hadis harus saya bawa. Jadi membaca di sini, membaca di sana, pahalanya sama. Bedanya adalah nanti kalau kajian, afdolnya memang buka Al-Quran. Nah itu memang beda kalau afdolnya. Yang kedua mengenai hijrah. Jadi pertanyaannya ini problem. Mengalami kesulitan ekonomi. Ternyata pas kita usut-usut dengar, oh hijrahnya agak beda dengan hijrah yang kita maksud. Hijrahnya ternyata berhijrah dari bank ke anti bank, gitu ya, teman-teman semua. Bedakan bank dengan riba. Riba itu haram. Yang bilang riba itu tidak haram kafir. Kenapa? Ayatnya jelas. Ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah halalkan transaksi jual beli, barter. Dulu barter, baik itu jual beli, barangnya ada ganti, tabadul, atau pakai nilai, pakai uang. Wa harrama riba, lalu mengharamkan riba. Maka siapapun yang berteori hari ini riba itu ada yang tidak haram, itu dia kafir. Pertanyaannya, apakah bunga bank itu riba? Itu pertanyaannya. Ya, apakah bank itu sama dengan riba? Kalau bank sama dengan riba, antum kembali ke zaman barter. Hati-hati berfatwa. Nanti Allah hisab semuanya. Berfatwa itu memikirkan banyak hal, gak hanya masalah teks, gak hanya masalah definisi, tapi lebih dari itu ada konteks di belakangnya, ada maslahat di belakangnya. Riba samakah dengan bank? Coba jawab dulu. Iya atau sama? Iya atau tidak? Yang bilang iya, maka otomatis buang semua yang berkaitan dengan bank. Pertanyaan, masih nyimpan kartu nggak? Masih punya fulus nggak? Itu ustadz-ustadz yang mengharamkan bank. Setelah kajian dia dikasih fulus honor. Itu fulus dari mana?
Dari bank atau dari alam gaib? Atau tiba-tiba turun dari mimbar? Yang mana? Dia nggak mikir. Apa yang dia ambil, yang dia makan, honor dia bekerja, dia belanja ini dan itu, semuanya pakai bank. Mengharamkan bank itu efeknya luar biasa. Makanya ulama kita, ulama MUI itu sudah melakukan kajian panjang. Ini saya kasih dua contoh lembaga fatwa yang sangat kita hormati. Pertama MUI Indonesia, yang kedua Darul Ifta Mesir. Mesir dulu, karena Mesir lebih dulu. Darul Ifta tahun 83 mengeluarkan fatwa, atau 82 ya, fatwa bahwa bank haram, sama dengan riba. Alasannya sederhana, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap transaksi pinjam meminjam, transaksi apapun yang ada tambahannya riba, maka semua jadi dianggap haram. Yang haram semua. Tapi ternyata si Rois fatwa masih ngambil duit fulus. Maka itu dikaji. Ini butuh kajian. Nggak bisa main semangat doang ninggalin masalah ini. Ya, maka kita harus paradigma hijrah kita lurus, harus pas bener. Ya. Ketika tahun 2003, berapa tahun? 83 menjadi 2003, udah berapa tahun? 20 tahun. Muncul kajian baru bahwa bank itu beda dengan riba. Menurut siapa? Darul Ifta Mesir. Maka kemudian di Mesir bank konvensional itu dianggap syar'i. Tapi di Indonesia di tahun yang sama mengejutkan, keluar fatwa yang mengulang fatwa yang 83 bahwa bank konvensional haram. 83 Mesir udah fatwa begitu. Indonesia baru 2003. Di saat Mesir sudah merevisi fatwanya. Apakah ini pertanda MUI bodoh-bodoh? Enggak. MUI justru itu banyak hikmahnya. Setelah itu 2004 MUI mengeluarkan dan membuat satu lembaga yang luar biasa. Lembaga ini sakti sekali, diakui oleh OJK, BI, namanya DSN, Dewan Syariah Nasional. DSN ini kemudian menelurkan satu bank muamalah, lalu menjadilah sekarang kita kiri kanan ada bank syariah. Bahkan bank BCA yang bukan punya muslim itu sudah ada bank syariahnya. Di Inggris banyak bank-bank yang punya non muslim itu sudah punya syariahnya. Karena mereka menganggap ini lebih manusiawi, menguntungkan bank dan menguntungkan nasabah. Coba lihat. Kalau seandainya ini jelas, tidak mungkin ada perbedaan fatwa. Pintaran kita apa ulama? Pintaran kita apa ulama Darul Ifta Mesir? Pintaran kita apa ulama MUI? Pintaran mereka memang kerjaannya itu tiap hari. Darul Ifta Mesir lebih keren lagi, mereka punya sekolah fatwa. Kalau MUI kita, ini catatan ya, MUI kita itu ngambil dari ormas-ormas, orang-orang terbaik, dalam tanda kutip. Tanda kutipnya cari sendiri ya. Kalau di Mesir, bukan. Darul Ifta itu terpisah dari Al-Azhar. Darul Ifta itu orangnya disekolahkan, ada daurahnya, ada tingkatan 1, tingkatan 2, terus sampai kemudian dapat ijazah, dapat izin berfatwa. Dilatih. Maka Darul Ifta sangat independen dan tidak terkait dengan politik tertentu di Mesir. Ya. Nah, berdasarkan ini, coba, jadi yang hijrah itu pasti bawa berkah. Tidak mungkin hijrah itu bikin salah kaprah, malah bikin jadi bangkrut kan? Kan lucu, si ustadz itu ngomong apa? Kalau nanti bank nagih kamu, minta surat ke MUI, surat apa? Surat keterangan. Mana ada begitu? MUI itu nggak punya taring untuk berhadapan dengan bank. MUI itu siapa yang percaya ambil, tapi DSN itu di bawah MUI. Nah, inilah anehnya. Suruh minta surat ke MUI, pada MUI sudah punya lembaga DSN. Kalau kembali ke DSN wajib itu bayar. Nggak bisa pakai ayat falahu ma salaf, maka bagi dia yang terdahulu yang terdahulu biar berlalu, nggak bisa. Karena transaksinya sahih. Yang salah itu nanti di bunga-bunganya. Transaksinya sahih. Bunga itu tidak semuanya riba, tapi sebagian bunga adalah riba.
Nah, ini saya mau masuk nih ya, kelas di Pascasarjana Institut Ilmu Al-Quran IIKI. Mahasiswa kita S3 ada yang emang praktis di bank, dia nggak pernah nabung di bank konven, dia hanya di bank syariah. Saya tanya secara detail, menurut kamu bank syariah itu udah syar'i belum? Belum Ustaz, tapi sudah mendekati syar'i. Terus apa lagi? Pertanyaan berikut, apakah bank konvensional itu benar-benar tidak syar'i semua? Atau masih ada syar'i di dalamnya? Oh, masih ada yang syar'i Ustaz. Cuma kalau kita mau tidak ragu-ragu, ambil bank syariah. Kenapa syariah? Jelas, tasarrufnya jelas. Dia mengelolanya pasti pada hal-hal yang haram, yang halal. Sedangkan bank konven, walaupun banyak yang halal, pasti ada 1, 2, 3, 4, 5, itu tidak halal. Diperdebatkan, misalnya kayak investasi untuk khamar. Ya, walaupun nggak banyak kan, cuma berapa. Tapi itu kemudian muncul. Kebanyakan infrastruktur. Atas dasar ini, sahabat melihatkan Allah, hijrah ini ternyata juga banyak macamnya, ya, banyak definisinya. Maka saya mengajak, mari hijrah yang positif, hijrah yang membuat kita tidak kehilangan kerja, hijrah yang membuat kita tidak kehilangan masa depan dan tidak kemudian menjadi makhluk alien, makhluk terpisah dari semua orang. Enggak, Islam itu agama gaul, rahmatan lil alamin kan, enggak rahmat bagi semua orang. Maka Islam itu bukan bikin orang kuper jauh dari orang-orang, menyendiri, nggak mau lagi bayar cicilan rumah. Ya, itu suka-suka aja. Kayaknya teman-teman itu punya konsep syar'i itu kalau nguntungin dia, kalau nggak nguntungin dia nggak syar'i. Maka teman-teman yang sekarang anti riba, jangankan bank konvensional, bank syariah aja diharamkan, ya kan? Bank syariah aja diharamkan. Saya rasa hijrah yang begitu tidak positif. Nanti mereka buat bank-bank baru, nanti ada orang-orang yang kaya berduit, nanti orang minjam ke dia. Ini lebih berisiko. Alasan terakhir, kenapa bank beda dengan riba? Bank itu di zaman Nabi ada nggak? Ada? Serius nih? Ngapain kita di bank? Mungkin nggak? Antum punya tabungan 1 M, terus simpan di rumah, aman nggak? Aman? Enggak. Kalau disimpan di mana? Di bank, aman nggak? Pertanyaannya, di zaman Nabi adakah lembaga tempat penyimpanan duit? Oleh karena itu, riba di zaman Nabi tidak sama dengan bank di zaman ini. Karena bank itu, coba lihat di situs-situs resmi bank itu adalah lembaga perantara antara orang yang berduit, yang punya tabungan, investor, dengan orang yang meminjam. Jadi dia penengah. Kalau riba gimana? Riba itu cuma peminjam dan yang meminjam. Cuma 2. Maka konsep riba dengan bank itu sudah beda. Tapi kita harus akui ada beberapa transaksi yang mendekati ribawi di dalam bank konvensional, bahkan di bank syar'i itu bisa dibenarkan. Namun sampai hari ini kan tidak ada kata sepakat. Ulama kita sepakat bahwa riba adalah haram, tapi tidak ada kesepakatan mengenai bank adalah haram. Saran saya sederhana, ambil yang sudah ada ulamanya. Mana? Bank syariah. Udah mulai hijrah deh. Jadi hijrahnya bukan ninggalin bank, tapi beralih ke bank yang lebih syar'i. Kan ada ulamanya. Sudah teruji berpuluh-puluh tahun di luar sana bahwa bank itu bisa nyimpan. Kemudian bank konvensional sudah belasan ini. Dan itu teruji. Kenapa ngikut gerakan hijrah yang tidak teruji itu? Ikut gerakan hijrah yang sudah teruji. Dulu awal-awal tahun 2005 itu ramai gerakan hijrah dari bank konvensional ke bank. Bukan ada berita-beritanya, ya masih ada kok. Mari hijrah, mari hijrah. Itu hijrah yang positif. Ya, gitu Mas. Ajak dia, imamnya dialog. Jangan-jangan Anda salah hijrah, gitu.